Kala Ibas salurkan 16.000 liter minyak goreng di tengah kondisi langka. Ibas atau Partai Demokrat menimbun minyak goreng 1 juta ton. Tetapi yang jadi masalah, ditimbunnya 1 juta ton minyak goreng berakibat minyak goreng harganya naik dan hilang dari pasaran. Hal ini perbuatan melanggar hukum. Edi Baskoro atau Ibas bisa tersangkut melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya di atas 1 tahun. Harapan saya, dunia politik jangan mencampuri dunia usaha, terutama memanfaatkan kelangkaan minyak goreng dalam berpolitik. Biarlah kelangkaan minyak goreng ini diatasi oleh pemerintah. Jadi minyak goreng itu dimanfaatkan partai politik, yaitu Partai Demokrat, di mana dia memanfaatkan minyak goreng tersebut. Karena untuk mendapatkan 1 kilo aja minyak goreng itu harus antri panjang. Mereka mendapatkan sekian ton minyak goreng, saya nggak tahu bagaimana mereka dapat ya. Sedangkan minyak goreng langka begini, rakyat susahnya minta ampun. Ini mengapa begitu mudah 16 ton? Kami tengah rai ada bukan kartel, oligopoli dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan dengan satu harga ini kami khawatir juga. Ini juga semacam kartel gitu kan. Nah, ini seharusnya juga dilihat undang-undang yang berlaku, baik di undang-undang anti kompetisi, ya, karena kalau terbukti nanti ada praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam konteks minyak goreng ini, pelaku bisa didenda 50% dari laba bersih dan 10% dari penjualan. Kegiatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyalurkan 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng dengan harga murah ke konstituennya menjadi sorotan di media sosial. Sorotan itu datang karena kondisi minyak saat ini tengah langka. Ibas salurkan minyak goreng murah saat kunjungi dapil. Kegiatan itu dilakukan Ibas saat dirinya berkunjung ke dapil di masa reses ini. Ibas mengaku masih menemukan harga bahan pokok yang mahal termasuk minyak goreng. Kata Ibas, ini adalah realitas kejadian yang kita temui di Kabupaten Ngawi ketika kami melakukan reses DPR RI. Kita serap aspirasi masyarakat tidak hanya dari pemberitaan, tapi kita melihat langsung di lapangan bahwa benar mereka merasa kesulitan dan mengeluhkan masalah mahalnya harga kebutuhan pokok seperti kedelai, lombok, daging, dan paling gaduh adalah minyak goreng. Ya, begitu kata Ibas. Ibas lantas melakukan kegiatan dengan menjual 16.000 liter minyak goreng kepada masyarakat dengan harga 11.500 per liter sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ibas heran kebijakan HET yang telah ditentukan pemerintah tidak terrealisasi dengan baik. Dia bahkan menemukan masih adanya harga minyak goreng Rp90.000 per liter. Anggota Komisi 6 DPR itu mendorong pemerintah pusat dan daerah hingga dinas terkait tanggap menangani kelangkaan minyak tanah ini. Dia memastikan akan terus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar persoalan minyak goreng menemukan solusinya. Kegiatan itu kemudian heboh di media sosial Twitter seperti dilihat detik.com pada Jumat. Kata 16 ton menjadi salah satu trending topik. Banyak pengguna Twitter mempertanyakan dari mana Ibas mendapatkan 16 ton minyak goreng yang disalurkan dengan harga subsidi itu. Ada juga yang mengungkit soal penimbunan minyak goreng. Ibas tiba-tiba bagi-bagi 16 ton minyak goreng. Kicauan Denny Siregar di Twitter pun langsung banjir tanggapan. Banyak dari netizen yang juga mempertanyakan hal serupa. Dari mana Ibas mendapatkan 16 ton minyak goreng itu? Sudah beribu-ribu, mungkin berjuta-juta pertakonan seperti itu bang, gak usah basa-basi deh, bongkar. Kata akun Dit. Kumpuli stok, mingor dulu, dah nimbun baru deh bagi-bagi ke masyarakat. Gaya politik kayak gitu, bocah Upin Ipin mah paham. Demikian kata komentar akun dari Adi. Aksi Ibas bagi-bagi 16 ton minyak goreng di Ngawi menjadi viral usai anak kedua Susilo Bambang Yudhoyono itu mempublikasikan kegiatannya. Salah satunya seperti yang dipublikasikan di situs resminya edbaskoro.com. Ini adalah realitas kejadian yang kita temui di Kabupaten Ngawi ketika kami melakukan reses DPR RI. Kita serap aspirasi masyarakat, tidak hanya dari pemberitaan, tapi kita melihat langsung di lapangan bahwa benar mereka merasa kesulitan dan mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti kedelai, lombok, cabai, daging, dan yang paling gaduh adalah minyak goreng. Kata Ibas, ya. Minyak goreng memang masih menjadi masalah. Padahal secara terang-terangan kalau dihitung-hitung jumlah bahan baku dan total hasil minyak goreng sangat memadai dengan jumlah penduduk di negeri ini. Dan sejumlah partai pun tiba-tiba mendapatkan minyak goreng lalu dibagi-bagikan atau jual murah ke beberapa rakyat. Pasti
Untuk ukuran partai dalam berbuat baik ya tidak sekedar ingin berbuat baik saja ya. Tentu mereka ingin feedback, yaitu harapan partainya dipilih, atau dengan kata lain adalah pencitraan. Mana ada partai yang tidak melakukan pencitraan? Soalnya kalau berbuat baik secara diam-diam, maka tidak akan dikenal oleh rakyat. Sementara partai kan butuh suara agar tetap bisa survive kan? Pilih menjadi masalah? Tidak, sekalian beras saja atau kebutuhan pokok yang paling urgent sekalian, biar kita-kita ini bisa mampus loh, lalu ribut dan juga chaos. Untuk menyediakan minyak goreng dan membagikannya atau dijual ke masyarakat. Bukankah itu juga butuh modal besar? Lalu kalau punya modal besar, dari mana bisa mendapatkan minyak gorengnya yang begitu banyak? Apakah produksi sendiri atau punya perusahaan minyak goreng? Ataukah semua distributor minyak goreng yang ada di negeri ini tunduk pada perintah partai? Tentu masih banyak pertanyaan lain yang sangat mengherankan. Salah satu partai yang juga ambil bagian bagi-bagi minyak goreng agar citranya terdongkrak adalah Partai Demokrat. Dan tampak Ibas yang tangannya masih bersih sedang difoto menuangkan minyak di depan warga. Biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman menuangkan minyak itu pasti belepotan. Apalagi minyak itu licin kan? Selicin aksi koruptor yang sulit dijerat, iya kan? Ada sebanyak 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng yang disediakan oleh Demokrat atau Ibas dalam aksinya ini. Dan sontak saja ketika Ibas difoto saat menuangkan minyak goreng, sudah pasti akan heboh. Pasti akan heboh jika anak pangeran yang sangat manja dan selalu hidup nyaman tiba-tiba berubah menjadi anak gembel. Atau seorang artis saja yang hidupnya glamor tiba-tiba ikutan antri beli tempe mendoan di gerobak kaki 5, pasti heboh. Nah, si Ibas ini dikenal anak mantan presiden dan tidak ada yang berani menjeratnya atas kasus korupsi yang dituduhkannya. Bahkan meskipun namanya sudah dicabut dalam persidangan dan juga disebutkan tidak ada yang berani macam-macam. Maka karena itulah sangat awet hingga kini. Tentu saja masyarakat tahu, warganet jadi heboh ketika Ibas begitu baik membagikan minyak goreng plus dituang sendiri. Pasalnya Partai Demokrat ini banyak kadernya yang terjerat korupsi. Lalu tiba-tiba menjadi baik di saat ini, ya sudah pasti heboh, malah bisa bikin warga menjadi curiga. Namun yang namanya warga ya ambil saja minyak gorengnya. Soal pilihan nanti kan bebas rahasia, mau pilih atau tidak kan urusan masing-masing. Apakah partai ini rela bau minyak goreng demi menaikkan citranya? Kebaikan itu adalah kewajiban, mau kena foto atau tidak tetap saja. Kalau mau dibilang manusia, haruslah mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kemanusiaan. Tanpa ini, ya bisa jadi hanya monster berwujud manusia. 16.000 liter minyak goreng itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tak mungkin warga jelata bisa menimbunnya. Dan apakah tidak ada alasan dan penjelasan dari partai-partai itu bahwa dari mana bisa mendapatkan minyak goreng? Lalu kenapa sebelumnya justru rakyat yang dituduh menimbun minyak goreng? Dan jika Demokrat tidak mau mendapatkan tuduhan miring dari masyarakat,